Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas Waalaikumsalam A warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan dari masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, kita mulai saja langsung dari kelompok pertama, yaitu yang pertama dari kelompok saya sendiri, pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk karet. Next. Yang beranggotakan saya sendiri, Daud Setyanugroho, dengan NIM 2303001. Selanjutnya ada Laila Istiana dengan NIM 2303020. Selanjutnya ada Safitri Dwi Ramadhani dengan NIM 2303018. Dan selanjutnya ada Muhammad Rizky Iskandar Daulay dengan NIM 2303014. Next. Di sini saya akan membacakan tujuan dari praktikum, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara membuat spesimen uji, yang kedua yaitu mengetahui prinsip dasar dan prosedur uji UV tester, dan yang ketiga yaitu mengetahui prinsip dasar dan prosedur uji FTIR, keempat yaitu mengetahui prinsip dasar kerja uji UTM, dan yang keempat yaitu mengoperasikan instrumen FTIR dan UTM, dan yang kelima yaitu untuk menganalisis pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk karet. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Vulkanisasi karet adalah hasil dari proses vulkanisasi karet, yaitu proses kimiawi yang mengubah karet mentah menjadi bahan yang lebih elastis, kuat, dan tahan lama melalui pembentukan ikatan silang antar rantai polimer dengan bantuan bahan pemvulkanisasi seperti sulfur atau peroksida organik. Ultraviolet atau UV adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 100 sampai 400 nm, lebih pendek dari cahaya tampak tetapi lebih panjang dari sinar X. UV sering digunakan untuk menguji ketahanan bahan terhadap cahaya, panas, dan penuaan lingkungan. Radiasi UV dengan energi tinggi dapat memutus ikatan lemah seperti CH, CC, dan CSI di permukaan elastomer, menyebabkan permutusan rantai atau chain system dan pembentukan radikal bebas. Radikal ini memicu oksidasi dan recoupling mikro sehingga densitas ikatan silang awalnya menurun, lalu meningkat setelah aging lebih dari 14 hari, membentuk material lebih kaku dan rapuh, menurut Zhang et al. 2021. FTIR, Force Transfer Infrared Scantroscopy atau FTIR, yaitu teknik spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa berdasarkan penyerapan radiasi inframerah. FTIR memberikan informasi struktur kimia dan komposisi material. UTM atau Universal Testing Machine yaitu alat uji mekanik yang digunakan untuk mengukur sifat fisik material seperti kuat tarik, tekanan, dan lentur. UTM membantu menentukan ketahanan dan elastisitas suatu bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu untuk alat sendiri kita menggunakan pisau atau gunting, yaitu kita menggunakan 2 buah untuk memotong sampel uji. Lalu ada cutting board yaitu 1 buah untuk memotong sampel uji. Lalu ada penggaris atau mistar, kita menggunakan 2 buah juga yang berukuran 30 cm untuk mengukur sampel ujinya. Lalu ada silver pen, yaitu 3 buah untuk menandai spesimen uji. Ada UV tester 1 buah, yaitu untuk menguji paparan UV sampel karet. Lalu ada universal testing machine, yaitu 1 buah untuk menguji sifat mekanik sampel karet.
Lalu untuk alat yang terakhir yaitu ada FTIR 1 buah untuk menguji sifat kimiawi sampel karet. Lalu bahan yang kami gunakan yaitu outsole kasual anak 40 PHR. Spesifikasinya yaitu 1 buah spesimen karet atau vulkanisat, yaitu keterangannya sebagai sampel uji UV, kuat tarik, dan kuat sobek. Selanjutnya untuk diagram Selanjutnya alir ada akan dibacakan oleh Safitri. Silakan Safitri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan diagram alir dari proses pengujian UV vis, FTIR, dan UTM. Yang pertama yaitu cuplikan dikondisikan terlebih dahulu pada suhu 23 derajat Celcius. Kemudian siapkan 2 buah spesimen kuat tarik 2 buah, spesimen kuat tarik 2 buah, spesimen kuat sobek 2 buah untuk dilanjutkan uji sifat mekanik dengan sesuai SNI. Kemudian dilakukan uji UV tester, yaitu memasukkan spesimen ke dalam UV tester selama 21 hari dengan variasi paparan hari ke-0, 7 hari, 4 hari, dan 21 hari. Selanjutnya, setiap variasi paparan dilakukan untuk uji fisik, mekanik menggunakan UTM, dan kimiawi menggunakan FTIR. Kemudian setelah dilakukan uji UTM, FTIR, dan mekanik, dilakukan analisis hasil pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk plastik. Selanjutnya, dari hasil pengujian, didapatkan pengamatan sifat fisik dan mekanik pada sampel vulkanisat outsole kasual anak, yaitu pada karakteristik organoleptis UV pada hari ke-7, yaitu berwarna hitam dan bintik-bintik putih pada tepi vulkanisat. Selanjutnya pada hari ke-14 terdapat tidak terjadi perubahan spesimen vulkanisat berwarna hitam. Selanjutnya pada hari ke-21 spesimen berwarna hitam tetapi muncul bau yang menyengat. Kemudian hari ke-28 warna sampel memudar keabu-abuan pada tepi, bau menyengat, dan tekstur vulkanisat lembut. Untuk uji kuat tarik, pada hari ke-7 mendapatkan 15,168, kemudian hari ke-14 mendapatkan hasil 14,962, kemudian hari ke-21 mendapatkan nilai 14,052, kemudian hari ke-28 mendapatkan nilai 16,71. Kemudian dengan nilai elongasi 670,409% pada hari ke-7. Kemudian hari ke-14 mendapatkan 558,157%. Kemudian pada hari ke-21 mendapatkan 611,209%. Kemudian pada hari ke-28 mendapatkan nilai 646,814%. Kemudian dengan nilai kuat sobek pada hari ke-7 yaitu 6.738, hari ke-14 9.807, hari ke-21 8.717, hari ke-28 7.264. Kemudian dari data pengamatan FTIR mendapatkan gugus fungsi yang adanya pada hari ke-7 terdapat gugus tertinggi pada spektra 3081,66 dengan gugus fungsi C-H alkena atau aromatik. Kemudian pada hari ke-14 menandakan terdapat gugus fungsi 1416,20 cm dengan terdapat gugus C dengan gugus alkena.
Kemudian pada hari ke-21 mendapatkan nilai gugus fungsi tertinggi 3.901,86, terdapat O- alkohol. Kemudian pada hari ke-28 mendapatkan gugus tertinggi yaitu 2.916,68 CH alkana. Berikut grafik dari FTIR pada hari ke-7, grafik hari ke-14, kemudian pada hari ke-21, kemudian hari ke-28, Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan dari kelompok 1. Paparan sinar ultraviolet atau UV merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempercepat degradasi pada material polimer, termasuk karet. Dalam praktikum ini, dilakukan pengamatan terhadap perubahan sifat fisik, mekanik, dan kimiawi kompon karet sepatu pantofel dengan paparan UV selama 7, 14, 21, dan 28 hari. Berdasarkan data organoleptik, tampak bahwa semakin lama waktu paparan terjadi perubahan warna dan tekstur pada sampel. Hal ini dibuktikan pada sampel hari ke-7, muncul bintik-bintik putih pada tepi adalah tanda awal dari degradasi permukaan, di mana produk oksidasi atau hidroperoksida mulai terbentuk dan beberapa aditif atau migrasi ke permukaan. Minggu kedua dan 3 tidak terjadi perubahan. Karet berwarna hitam namun bau menyengat mulai tercium pada hari ke-21. Bau ini menunjukkan terjadinya pemutusan rantai polimer dan keluarnya atau menguap senyawa organik volatil akibat degradasi. Pada minggu keempat terjadi degradasi signifikan. Warna memudar ke abu-abu, menunjukkan kerusakan pada pigmen atau kemungkinan carbon black dan struktur polimer di permukaan. Tekstur yang menjadi lembut dan lengket atau implit dari bau, menyengat, dan perubahan warna. Hal ini sesuai dengan karakteristik umum degradasi karet akibat UV. Terjadi perubahan warna atau discoloration dari AKA A.K. Bounik 2012 menjelaskan bahwa perubahan warna atau pemudaran dan munculnya permukaan lengket adalah indikator visual utama dari degradasi oksidatif pada elastomer. Dari hasil organoleptis karet dari hari ke-7, 14, 21, dan 28 menunjukkan terjadinya degradasi permukaan dan perubahan struktur kimia karet akibat pemutusan rantai polimer oleh energi UV. Sejalan dengan temuan Samsuri dan Roesyanto pada tahun 2021 yang melaporkan bahwa paparan UV dapat memicu fotooksidasi dan menghasilkan retakan mikro serta perubahan warna pada produk karet. Hasil uji tensile strength, elongation, dan kuat sobek menunjukkan fluktuasi akibat proses degradasi. Tensile strength mengalami penurunan bertahap hingga hari ke-21. Dari hari ke-7 yaitu menjadi 14,052 N per mm kuadrat pada hari ke-21. Hal ini disebabkan paparan sinar UV melemahkan struktur crosslink antar rantai polimer membuat material mudah putus. Dan mengalami peningkatan pada hari ke-28 mencapai 16,71 N per mm kuadrat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh terbentuknya ikatan silang baru atau reaksi sekunder selama proses degradasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Yulianingsih pada tahun 2019 bahwa reaksi foto crosslinking dapat terjadi bersamaan dengan pemutusan rantai. Elongation persen pada hari ke-7 yaitu 670
dan menurun di hari ke-14 yaitu sebesar 558,157%. Hal ini disebabkan putusnya rantai polimer atau degradasi, namun kembali meningkat di hari ke-21 yaitu 611,209% dan hari ke-28 yaitu 646,814%, mengindikasikan bahwa struktur karet mengalami reorientasi dan terjadi proses reaksi kimia yang menghasilkan ikatan silang. Sementara itu, kuat sobek mengalami peningkatan signifikan di hari ke-14, yaitu sebesar 9.807 N per mm kuadrat. Kemudian menurun pada hari ke-28 yaitu sebesar 7.264 N per mm kuadrat, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pemutusan rantai dan pembentukan ikatan baru selama proses fotodegradasi yang disebabkan paparan UV memperlemah ikatan rantai polimer dan meningkatkan kerapuhan. Next. Pada analisis FTIR yang dilakukan pada setiap interval waktu mendukung pengamatan visual tersebut, spektrum menunjukkan bahwa terjadi perubahan gugus fungsi kimia selama paparan UV. Pada hari ke-7, sudah terdeteksi gugus N sama dengan O stretching yang umumnya muncul akibat reaksi oksidasi. Pada hari ke-14, 21, dan 28 terdapat intensitas puncak yang menunjukkan adanya gugus karbonil, yaitu C sama dengan O di sekitar 1075 sampai 1723 yang merupakan indikasi degradasi oksidatif lebih lanjut di mana rantai polimer karet bereaksi dengan oksigen yang dipercepat oleh energi sinar UV. Gugus OH juga muncul sebagai tanda pembentukan hidroksil akibat reaksi oksidasi atau pemutusan rantai. Hal ini sejalan dengan penelitian Arifianto dan Wulandari pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa paparan UV pada karet menyebabkan peningkatan gugus karbonil dan hidroksil akibat proses fotooksidasi dan pembentukan radikal bebas. Next. Baik, dari hasil pembahasan di atas, maka secara keseluruhan paparan UV terbukti mempengaruhi kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi kompon karet yang direncanakan untuk sepatu casual anak. Perubahan warna, bau, dan tekstur menunjukkan adanya degradasi fisik, sementara perubahan spektrum FTIR menginformasikan transformasi kimiawi dan struktur karet. Variasi sifat mekanik mengindikasikan bahwa meskipun ada pembentukan ikatan silang baru, degradasi tetap dominan dan dapat mempengaruhi performa jangka panjang produk. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sinar UV menjadi aspek penting dalam pengembangan produk karet yang akan digunakan di lingkungan terbuka. Penambahan antioksidan atau stabilizer UV seperti yang disarankan oleh Savitri dan Rahmadani pada tahun 2022 bisa menjadi strategi untuk meningkatkan ketahanan kompon karet terhadap paparan UV. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Saudara Daud, maka dapat disimpulkan 1. Spesimen uji yang digunakan yaitu untuk pembuatan spesimen kuat tarik, kuat sobek menggunakan sampel tersebut karena setelah pengujian UV vis dilakukan uji kuat tarik dan kuat sobek. Kedua, prinsip dasar UV tester adalah interaksi cahaya ultraviolet dengan material yang kemudian diukur dan dianalisis kuantitatif, intensitas, dan pengujian ketahanan material. Kemudian prosedur kerja UV tester yaitu persiapan sampel, pembersihan sampel dari kotoran, kemudian pengaturan alat, selanjutnya penempatan sampel, kemudian penentuan siklus uji, kemudian proses pengujian dan pencatatan analisis. Kemudian selanjutnya prinsip dasar FTIR adalah mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh ikatan kimia dalam molekul.
Prosedur kerja FTIR yaitu meliputi persiapan sampel, pengaturan instrumen, pemindaian spektrum inframerah, perekaman spektrum, dan analisis puncak serapan untuk menentukan gugus fungsi. Kemudian untuk kesimpulan keempat, prinsip dari UTM adalah mengukur sifat mekanik material seperti kuat tarik, elongasi, kuat sobek. Kemudian memberikan beban hingga sampel putus. Prosedur kerja dari UTM sendiri yaitu melakukan pemotongan sampel sesuai SNI, pemasangan pada grip mesin, pengaturan beban dan kecepatan tarik, proses pengujian hingga sampel putus, serta pencatatan hasil berupa kurva tegangan-tegangan. Selanjutnya untuk kesimpulan kelima yaitu pengoperasian instrumen FTIR dan UTM telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dianalisis. Kemudian untuk kesimpulan keenam yaitu hasil analisis pengaruh paparan UV menunjukkan bahwa semakin lama paparan sinar UV, semakin terlihat degradasi pada karet sepatu pantofel, terjadi perubahan fisik, warna memudar, bau menyengat, tekstur lebih lembut dan lengket. Kemudian mekanik, terjadi fluktuasi, tensile strength, elongasi, dan kuat sobek. Serta pada perubahan kimia terjadi munculnya gugus karbonil dan hidroksil pada spektrum FTIR. Hal ini membuktikan bahwa sinar UV mempercepat proses degradasi karet melalui fotooksidasi. Berikut daftar paka yang menjadi garansi untuk hasil pembahasannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman boleh dipersilakan untuk menanyakan atau ada saran untuk kelompok kami. Baik, Sesi dan tanya jawab Dania dipersilahkan. Habis Dania Citra ya, Dania terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Dania Rahmawati, NIM 2303005. Izin bertanya, apakah semua jenis karet mengalami degradasi yang sama jika terkena UV? Tes UV tester mesin itu. Terima kasih teman-teman. Mohon Baik. dijawab. Oke, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Citra. Dipersilahkan, Citra. Sepertinya Citra jaringannya agak. Wow. Oke, dipersilahkan Citra. Udah. Izin tanya. Saya Citra dengan NIM 2303021. Izin bertanya, apa saja formulasi atau bahan yang dapat mempengaruhi degradasi pada sel karet pantofel setelah diuji UV vis? Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa mau dijawab? Mungkin akan saya jawab untuk pertanyaan Dania. Izin menjawab, Dania. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah itu, apakah semua jenis karet bisa mengalami degradasi yang sama jika terkena sinar UV? Jawabannya tidak, karena jenis karet dan formula kompon berbeda akan itu menunjukkan ketahanan UV yang berbeda juga. Jadi formula kompon yang berbeda itu juga dapat menunjukkan ketahanan UV yang berbeda, karena ada beberapa kompon itu menggunakan anti degradan atau penahan panas lah istilahnya kayak gitu, atau bisa juga anti aging juga bisa. Tergantung pada aditifnya atau stabilizer dan struktur kimia yang digunakannya. Jadi menurut saya tidak. Jadi tidak semua jenis karet mengalami degradasi, sesuai dengan aditif dan stabilizer yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Citra.
Apakah Saudari Safitri atau Ayla ingin menjawab? Baik, untuk pertanyaan Citra, Saudari Ayla yang akan menjawab. Ayla bisa mulai dijawab pertanyaannya. Laila Istiana izin menjawab pertanyaan dari Saudari Citra, yaitu dengan pertanyaan apa saja formulasi yang mempengaruhi degradasi setelah diuji UV Vis? Yaitu formulasi atau faktor yang mempengaruhi degradasi setelah UV Vis, yaitu jenis karet yang digunakan. Pada praktikum ini, kelompok kami menggunakan jenis karet sintetis, yaitu yang kedua itu mengandung bahan aditif seperti antioksidan, filler, karbon black, dan pigmen. Lalu ada tingkat ikatan silang atau crosslink yang terbentuk saat vulkanisasi. Lalu ada kelembapan dan suhu lingkungan uji. Karet dapat mempercepat reaksi degradasi. Lalu ada lama dan intensitas paparan UV. Jadi semakin lama dan intens maka degradasinya juga akan lebih parah. Seperti itu. Apakah menjawab Saudari Citra? Sudah menjawab, terima kasih Ayla. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, bisa dibilang cukup dan akan berganti sesi ke kelompok selanjutnya. Bisa bilang cukup ya teman-teman jika ingin tidak ada yang dipertanyakan kembali. Cukup. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami tentang pengaruh paparan UV pada produk karet. Mohon maaf jika ada kekurangan dari PPT atau dari video dan yang kami sampaikan pada kelompok pertama. Saya mewakili dari kelompok pertama mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.